Saudara, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan biaya umroh bisa turun seiring dengan dibukanya kembali pintu umroh oleh Arab Saudi bagi jemaah Indonesia. Kementerian Agama mengupayakan biaya umroh diturunkan lebih rendah dari referensi. Adapun dalam keputusan Menteri Agama nomor 77 tahun 2020, biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi sebesar 26 juta rupiah. Kementerian Agama saat ini masih menggodok biaya minimal paket umroh dengan sejumlah pihak. Salah satu faktor kemungkinan biaya umroh bisa turun adalah karantina jemaah akan memanfaatkan asrama haji milik Kementerian Agama. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri dan Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia SAPUI menilai perlu ada penyesuaian biaya referensi perjalanan umroh. SAPUI berpendapat sulit mengimplementasikan biaya umroh di bawah 26 juta rupiah seiring dengan adanya tambahan biaya protokol kesehatan. Pendapat sama dari Ampuri menyebut biaya perjalanan umroh dengan referensi saat ini 26 juta rupiah masih memungkinkan jika tidak ada masa karantina di Saudi maupun di Indonesia. Adapun sebelum pandemi, biaya referensi perjalanan umroh adalah 20 juta rupiah. Harga 26 juta tentunya agak sulit untuk bisa dipertahankan dengan adanya protokol kesehatan yang sangat membebani harga paket umroh itu sendiri. Ya, apalagi kalau seandainya kita harus menurunkan harga tersebut di bawah 26 juta. Jika tidak ada karantina di Saudi atau di Indonesia, harga referensi 26 juta masih bisa untuk mengakomodir perjalanan yang nyaman sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Ya, lantas sudah sejauh mana pembahasan terbukanya ruang biaya referensi perjalanan umroh turun? Kita tanyakan kepada Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umroh dan Ibadah Haji khusus Kementerian Agama Nur Alia Fitra. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Nur, ini sebenarnya angin segar ya untuk jemaah gitu ya, karena sudah diberikan angin segar. Nah, pertanyaan saya, selebar apa ruang bahwa nanti untuk biaya perjalanan umroh ini bisa turun? Ya, pertama kami sampaikan bahwa memang ini baru perkiraan ya, baru perkiraan dari kami dari Kementerian Agama kemarin bertemu dengan para asosiasi PBU dan membicarakan terkait dengan pertama kita terkait dengan protokol kesehatan dulu. Kita belum berbicara lebih jauh terkait dengan biaya, namun kalau kita lihat dari KMA 777 2020 tentang biaya referensi, pada yang kemarin itu kan ada kenaikan sekitar 30%. 30% itu mengajunya ketika karantina, itu karantina sepulang ibadah umroh itu di hotel. Nah, sementara ini saat ini nanti rencana untuk karantina dan screening kesehatan itu ada di asrama haji. Sudah barang tentu mungkin akan sedikit berbeda harga antara di asrama haji dengan di hotel, dan nanti kita akan bahas kemungkinan kalau turun berapa persen. Kalau misalkan nanti tadi disampaikan kalau misalkan ada karantina di Arab Saudi atau ada tambahan, ini kan pasti ketika kalau mungkin biaya karantina bisa diturunkan, tapi terkait dengan biaya PCR ini kan juga nanti PCR-nya bisa berkali-kali ini. Nah, ini juga naik turunnya kita masih bisa pertimbangkan lah. Kira-kira kalau karantinanya biaya karantina bisa turun, tapi ketika PCR-nya ini dilaksanakan ini kurang lebih 5 kali nanti, 4 sampai 5 kali selama jemaah melaksanakan ibadah umroh, ini juga pasti akan ada biayanya terkait. Ada biaya terkait soal PCR, tapi Anda mengatakan tadi bahwa nanti untuk penginapan calon jamaah bisa di asrama gitu ya, asrama Punya Kemenak. Nah, artinya kan ada potensi ruang terbuka itu ya, maksud Anda. Nah, kira-kira Pak, apakah ini kalau turun bisa sampai 30% juga kayak kemarin itu kan sebelumnya 20 juta? Kalau yang referensi itu kan pada saat normal ya. Sementara untuk pada saat pandemi ini sudah barang tentu ada prokes, baik itu mungkin kayak screening awal kesehatan di depan sebelum berangkat, dan pada saat karantina kepulangan ini pasti akan ada biayanya. Adapun besar biayanya itu berapa persen peningkatannya, ini tetap aja nanti pasti akan tidak sama dengan pada saat kondisi normal.
Gitu. Tapi kira-kira berapa Pak? Saya masih tetap nanya ini, soalnya kan tadi dari soalnya tadi dari asosiasi kan bilang, aduh ini berat kalau harus di bawah 26 juta. Ada yang bilang, ya oke sih 26 juta asalkan tidak ada karantina, katanya gitu. Ya, tapi nanti gini Mbak, prinsipnya gini, kami tetap akan mengajak bicara para pelaku usaha, dalam hal ini adalah perwakilan dari PPU adalah asosiasi, kita akan bicara dengan seluruh asosiasi, baik itu terkait dengan bagaimana proses keberangkatan sampai dengan biaya-biayanya, sehingga ini tidak kemudian semena-mena pemerintah menerapkan berapa begitu naik sekian persen, tapi ini sudah hasil kesepakatan antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Oke, tapi diperkirakan untuk ongkos-ongkosnya banyak yang berkurang gitu ya dibandingkan. Ya, mudah-mudahan bisa lebih turun lah dari biaya yang kemarin. Tapi kita sambil melihat ya, saya nggak berani menjamin apakah itu benar-benar turun, tapi karena memang ada komponen-komponen yang bertambah seperti PCR tadi yang harus berkali-kali. Itu Mbak. Pak, kalau soal detail karantina di Saudi dan Indonesia, apakah sudah fix? Karena kan sebelumnya Kementerian Kesehatan juga bilang nanti karantina 5 hari ya kalau di sana. Terus kita juga sudah diperbolehkan lah pakai Sinovac gitu. Ya. Yang pertama terkait dengan tadi karantina, memang karantina ini kalau yang di Arab Saudi itu sampai dengan saat ini kebijakannya ketika menggunakan 4 jenis yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi tidak ada karantina. Sementara kalau Sinovac sampai dengan saat ini kebijakannya masih belum pasti, jadi apakah ada karantina atau tidak. Sementara kalau yang untuk di Indonesia, kita mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, kemarin kita sudah bersepakat dengan asosiasi bahwa untuk di awal kita tidak sebutkan sebagai karantina, tapi screening kesehatan. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa jemaah yang berangkat benar-benar sehat. Kemudian kita pastikan data sertifikat vaksin supaya benar-benar nanti bisa dibaca juga. Jadi jangan sampai nanti jemaah sudah sampai Arab Saudi kemudian dipindai dengan alat mereka, kemudian tidak terbaca. Kemudian juga ada juga PCR. PCR yang dilakukan satu hari, biasanya kan kalau PCR antara 6 sampai 24 jam ya, itu kita lakukan juga itu screening di awal sebelum keberangkatan, dan pada saat kepulangan itu ketentuan dari BNPB dengan dari Satgas Covid adalah 5 hari. Nah itu. Oke Pak Nur. Pertanyaan terakhir saya ini singkat saja. Sekarang ini ada proses lobby apa lagi sama pihak Arab Saudi yang baru lalu kemudian sudah dipastikan ya kalau jamaah kita bisa berangkat akhir tahun ini untuk ibadah? Maksudnya itu yang apa Mbak? Dengan Arab Saudi apakah ada lagi deal-dealan tertentu misalnya masa karantina apakah dikurangi dan lain segala macamnya yang bisa mempermudah para jemaah berangkat umroh? Ya, kemarin kami sudah mendapatkan informasi dan kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi saat ini Kemenkes RI sedang menegosiasikan secara intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait dengan vaksin, terkait dengan Sinovac, sehingga nanti jemaah itu sampai sana sudah tidak perlu lagi ada booster, katakanlah seperti itu. Katakanlah Sinovac bisa diterima tanpa booster, kemudian tanpa ada karantina. Nah ini sedang terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI kepada Kementerian Arab Saudi. Yang jelas tahun ini udah bisa berangkat ya Pak? Mudah-mudahan. Kita berharap seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Nul telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin, mudah-mudahan. Selamat malam.